Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Pernahkah kalian merasa rezeki terasa begitu sulit? Seolah-olah semua pintu tertutup dengan rapat. Atau mungkin kalian sering bertanya-tanya, apa sebenarnya rahasia mendapatkan rezeki yang berlimpah? Nah, dalam video kali ini kita akan mengungkap 5 amalan sederhana namun penuh berkah yang dijamin akan mendatangkan rezeki berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kebiasaan bersedekah, bersyukur, beristighfar hingga melaksanakan sholat tahajud dan juga duha. Nah, jangan sampai terlewat karena siapa tahu rahasia ini adalah kunci sukses yang selama ini kamu cari. Nah, untuk amalan yang pertama, tadi kan kita udah spill di depan ya, yaitu orang yang bersyukur. Jadi bersyukur itu bukan hanya tentang mengucapkan terima kasih kepada Allah, tetapi juga tentang merasa puas dengan apa yang telah diberikannya dan berusaha memanfaatkan segala nikmat tersebut dengan baik. Bersyukur dapat menambah keberkahan dalam hidup dan membuka pintu rezeki yang lebih luas. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat ke-145. Dan sungguh, orang-orang yang bersyukur akan kami beri ganjaran. Dan selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang tidak bersyukur atas yang sedikit, maka ia tidak akan bersyukur atas yang banyak. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Nah, selain ayat Al-Quran dan juga hadis, dan di sini kita juga akan berikan 3 contoh amalan yang bisa kalian praktekkan. Mungkin untuk contoh yang pertama, kalian bisa membiasakan mengucapkan Alhamdulillah. Nah, dalam hal segala kondisi, baik suka maupun duka. Jadi bukan hanya senang aja, tapi ketika duka pun juga kalian senantiasa mengucapkan Alhamdulillah. Nah, selain itu untuk contoh yang kedua, kalian bisa memanfaatkan nikmat yang Allah berikan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti menyumbangkan sebagian harta untuk orang-orang yang membutuhkan atau bersedekah. Terus untuk contoh yang ketiga, selalu melihat orang yang lebih kurang dalam hal dunia. Contohnya gini, misalnya kalau kita punya motor, kita lihat orang yang masih naik sepeda atau bahkan dia nggak punya sepeda. Nah, sehingga ketika kita melihat ke bawah, kita akan lebih bersyukur dengan apa yang kita miliki. Atau mungkin kita bisa melihat orang yang lebih atau melihat ke atas dalam hal ibadah. Misalnya kita melihat orang, wah dia kok ke masjidnya rajin banget, dia rajin puasa sunnah, dia rajin sholat tahajud. Nah, kita bisa termotivasi untuk melihat ke atas dalam hal ibadah. Nah, sekarang mari kita lanjut ke amalan yang kedua, yaitu orang yang gemar bersolawat. Nah, bersolawat adalah salah satu bentuk kecintaan dan penghormatan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan sering bersolawat, kita dapat mempererat hubungan spiritual kita dengan Rasulullah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat juga dipercaya dapat membuka pintu rezeki dan menghapuskan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat ke-56. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nah, selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda. Dari Ka'ab bin Malik bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah memperbanyak bersolawat kepadamu. Seberapa banyak saya jadikan solawat kepadamu dalam doa saya? Rasulullah menjawab, terserah kamu. Jika kamu tambah, maka itu lebih baik. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, maka dari itu, di sini kita juga sediakan 3 contoh amalan. Contoh yang pertama, kalian bisa membaca sholawat setelah sholat wajib atau saat ada waktu luang. Untuk contoh yang kedua, mengamalkan bacaan sholawat setiap hari, misalnya setelah zikir pagi ataupun zikir petang. Terus untuk contoh yang ketiga, misalnya menghadiri majelis atau acara yang sering membaca sholawat bersama. Nah, sekarang mari kita lanjut ke amalan yang ketiga, yaitu sholat tahajud dan juga sholat duha. Nah, sholat tahajud atau sholat sunnah yang dilakukan sepertiga malam terakhir, sholat ini memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah mendekatkan diri kepada Allah dan menjadikan amalan kita lebih banyak keberkahannya. Sedangkan sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah matahari terbit hingga menjelang waktu zuhur. Sholat ini dikenal sebagai sholat yang dapat membuka pintu rezeki. Allah Subhanahu wa taala juga sudah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat ke-79. Dan pada sebagian malam, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam atau tahajud. Hadis riwayat Muslim.
Nah, untuk sholat duha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, dalam tubuh manusia terdapat 360 sendi yang semuanya harus disedekahi. Para sahabat bertanya, siapakah yang mampu melakukan hal itu wahai Rasulullah? Dan Rasulullah menjawab, sholat duha itu menggantikan semua itu. Hadis riwayat Ahmad dan juga Muslim. Nah, untuk contoh amalannya, tentunya kalian harus rutin sholat tahajud. Jadi bangun sepertiga malam terakhir dan melakukan minimal 2 rakaat sholat tahajud. Setelah itu kalian juga bisa memohon ampunan dan berdoa untuk segala hajat setelah sholat tahajud. Nah, untuk rajin sholat duha, kalian bisa melakukan sholat duha minimal 2 rakaat setelah matahari terbit hingga menjelang waktu zuhur. Membiasakan diri melaksanakan sholat duha secara rutin setiap hari. Nah, dengan mengamalkan amalan-amalan tersebut, insya Allah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan keberkahan serta kelapangan rezeki darinya. Nah, sekarang mari kita lanjut ke amalan yang keempat, yaitu orang yang gemar bersedekah. Jadi bersedekah merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Bersedekah bukan hanya membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga dapat membuka pintu rezeki dan mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Hadid ayat ke-18. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan kecuali bertambah dan juga bertambah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, contoh amalan yang bisa kalian lakukan, tentunya kalian bisa menyisihkan sebagian penghasilan setiap bulan untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan, baik melalui lembaga amal ataupun secara langsung. Terus untuk contoh amalan yang kedua, memberikan makanan, pakaian, atau kebutuhan lain kepada fakir miskin di sekitaran kita. Terus untuk contoh amalan yang ketiga, membantu membiayai pendidikan anak-anak yatim atau yang kurang mampu. Nah, sekarang mari kita lanjut ke amalan yang kelima, yaitu orang yang gemar beristighfar. Nah, istighfar atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukan. Dengan memperbanyak istighfar, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah, menghapuskan dosa-dosa, dan mendapatkan kelapangan rezeki. Istighfar juga dapat menjadi solusi atas berbagai masalah dan kesulitan hidup yang kita hadapi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya sudah berfirman dalam surah Nuh ayat ke-10 sampai ke-12. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Nah, selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan menghapuskan setiap kesedihannya, memberikan solusi dari setiap kesulitannya, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Nah, untuk contoh amalan yang bisa kalian lakukan, yang pertama, kalian bisa membaca istighfar setiap selesai sholat fardu, minimal sebanyak 100 kali. Nah, terus untuk contoh yang kedua, mengambil khusus waktu pagi hari atau malam hari untuk beristighfar dan merenungkan dosa-dosa yang telah dilakukan. Terus untuk contoh amalan yang ketiga, membiasakan diri beristighfar ketika sedang dalam keadaan sulit atau menghadapi masalah, memohon ampunan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan mengamalkan sedekah dan istighfar, niscaya kita akan mendapatkan keberkahan, kelapangan rezeki, dan kemudahan dalam menghadapi segala urusan di dunia ini. Subhanallah, begitu banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan dari amalan-amalan tersebut. Mulai sekarang, mari kita biasakan diri untuk bersyukur, bersedekah, beristighfar, dan tentunya menjalankan sholat tahajud dan juga duha. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu, kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.